Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ajar kami ya Allah untuk rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanang GKE Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Injil Matius pada pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sekumpulan orang Saduki adalah golongan pimpinan agama orang Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Dasar pengajaran yang mereka senantiasa terapkan adalah tentu dari bersumber kitab Taurat Musa. Kemudian mereka menolak ada isyarat yang ditambahkan serta tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tetapi justru orang Saduki ini terbuka dan menerima dari berbagai ragam budaya Yunani pada saat itu. Ini kelompok orang-orang Saduki. Lalu kalau kelompok golongan orang-orang Farisi adalah sama hampir, yaitu suatu golongan para rabi atau guru serta ahli Taurat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Mereka juga sama dengan orang Saduki, berpegang pada ketentuan dan hukum Taurat Musa serta adat istiadat nenek moyang mereka yang selalu mereka junjung tinggi, dan seluruh hukum serta peraturan yang ada mereka taati secara mutlak. Ini adalah bagian dari golongan orang Saduki dan golongan orang Farisi. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tanda itu adalah merupakan sebuah simbol yang banyak kita jumpai dalam setiap kehidupan sehari-hari kita, dan itu bisa membuat kita senantiasa meyakini bahwa adanya semacam peringatan supaya apa yang akan kita jalani dan lakukan itu telah diperingati sebelumnya melalui tanda yang ada. Lalu pertanyaannya cuma adalah, kalau sebuah tanda itu memberikan semacam panduan, tuntunan untuk kita bisa melakukan dan menjalani setiap apa yang kita inginkan supaya kehidupan, supaya perjalanan kita mulus, lancar, tidak terjadi apa-apa. Lalu kenapa justru dalam konteks nas ini, ketika orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda dari Yesus, Yesus tidak menginginkan dan tidak memberikan tanda itu selain tanda Yunus. Memang konteksnya berbeda, cuma tanda yang dimaksud di dalam rambu-rambu ataupun aturan-aturan dibuat oleh manusia tidaklah sama dengan tanda yang diberikan oleh Yesus Kristus yang diinginkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dalam bahasa awal tadi, kedua golongan ini memang
hanya memutlakkan dari satu ajaran ketentuan hukum Taurat Musa yang diterapkan secara mutlak, bahkan mereka selalu mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat nenek moyang mereka, bahkan tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Yesus telah mengatakan beberapa kali dalam keempat Injil Perjanjian Baru bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga. Ini menjadi bahagian yang selalu ingin digali dan dicari oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, sehingga mereka mencari memperoleh titik lemah dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dan pun mereka nanti akan menggiring Yesus kepada sebuah tindakan yang salah dalam sebuah pengajaran dan hal yang dia lakukan. Yesus menolak memberi tanda dalam konteks ini selain tanda Yunus. Karena Yesus sangat tahu dan paham bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki pada saat itu bukan untuk senantiasa mengetahui kebenaran yang ada, tetapi untuk mencobai dan mencari sebuah kesalahan yang ada dari diri Yesus. Ketika Yesus merujuk kepada tanda Yunus, tentu kita bersama-sama jemaat tahu kalau tanda Yunus adalah sebuah bentuk dari ketidakyakinan, dari ketidaksetiaan dalam panggilan Yunus, dalam kepercayaan yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan warta pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Bahkan dalam perjalanannya pada saat itu pun kita sama-sama mengetahui Allah turut bekerja kepada Yunus sehingga dia tidak binasa. Dia diselamatkan oleh ikan saat perjalanannya menuju ke Tarsis ikut sebuah kapal dengan orang-orang yang ada, dan tanda yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat menjadi dasar bahwa Allah memang benar-benar menyertai dan menginginkan Yunus untuk mewartakan berita pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Tanda Yesus adalah tanda bukti dari kebangkitannya untuk kehidupan orang-orang yang percaya. Karena tanda itu yang menyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa yang melebihi dari tanda-tanda yang lain, apapun itu bentuknya. Firman Tuhan adalah sebuah bukti nyata, tanda kasih setia Allah. Dan hal ini merupakan sesuatu yang mutlak yang kita yakini dan imani. Bagi orang-orang di Niniwe, Yunus adalah sebuah tanda dari Allah. Dan kata-kata Yunus adalah kata-kata yang bersumber daripada firman Allah. Mereka mendengar dan percaya pemberitaan Yunus dan mengalami sebuah pertobatan. Tanda Yunus adalah sebuah tanda peringatan sebenarnya kepada orang-orang di Niniwe agar mereka bertobat. Tapi tanda yang diminta orang Saduki dan Farisi dari Yesus adalah sebuah tanda dari keraguan-raguan dan ketidakyakinan mereka terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus dari Bapa yang mengutus dia.
Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini, Yesus memberikan satu gambaran dalam pemaknaan kehidupan sehari-hari. Pada petang hari ketika langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda zaman tidak akan pernah kita tahu. Hanya Allah yang tahu, hanya Anak di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang tahu kapan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia. Yesus telah hadir. Dan itu yang kita yakini, yang kita percaya dalam hati dan hidup kita. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Yesus selalu ada, menemani, mendampingi, bahkan menyertai kehidupan kita. Tanda dari bukti dan kasih Yesus kepada kita adalah melalui pengabdiannya, pengorbanannya, kematian, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Dan merupakan sebuah bukti dan jaminan untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya, meyakini bahwa semua bahagian itu adalah bukti dari apa yang dilakukan oleh Yesus agar kehidupan kita memperoleh damai penyertaan dan sekaligus keselamatan yang kekal yang bersumber daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman bagi kami malam hari ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan kehidupan kami jemaat-Mu. Kami mempercayakan segenap hidup kami ke dalam tuntunan penyertaan dan kasih-Mu. Bapa di surga, kami mohon anugerah dan penyertaan-Mu selalu menuntun menjaga agar setiap waktu-waktu kami, baik dalam kehidupan pribadi keluarga maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat ya Allah, dalam konteks jemaat Tuhan di sini. Saya percaya Tuhan memberikan kuat dan sehat bagi kami semua jemaat. Bahkan penyertaan dan kasih-Mu ya Allah tetap selalu mendampingi, menolong, bahkan memulihkan saudara kami yang dalam keterbatasan fisik dalam pergumulan saat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa kasih, firman dan berkat-Mu ya Allah selalu ada menjaga, memelihara hati dan kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan di sini. Agar setiap waktu-waktu kami boleh jalani dan tekuni dengan penuh kebahagiaan dan sukacita serta iman kami yang berpengharapan hanya kepada-Mu ya Allah. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini seperti sedia kala. Mampukan kami ya Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dalam setiap panggilan kami, seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus di tengah-tengah kehidupan dunia khususnya di bumi Kalimantan ini. Berkati ya Tuhan akan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka dari usia balita sampai yang dewasa. Bahkan jemaat kami dalam kesendirian mereka, bahkan dalam kehidupan mereka yang sudah lanjut usia ya Allah. Penyertaan dan kasih-Mu Bapa tetap selalu ada dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, inilah seruan doa dan permohonan kami kepada-Mu malam hari ini, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.